Sekali lagi shalom. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari ke-50 kalau dihitung dari kebangkitan Kristus, tetapi 10 hari sesudah kenaikannya ke surga. Nah, hari Pentakosta di zaman kita ini adalah sebuah peringatan, perayaan, perayaan tentang turunnya Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita jujur mengaku bahwa kita jarang bicara tentang Roh Kudus, bukan? Kita cukup familiar dengan Allah Bapa yang bertahta di surga. Kita sering menyebut nama Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, tapi sangat jarang kita berbicara tentang Roh Kudus. Bahkan seorang penulis bernama Francis Chan pernah menyebut Roh Kudus sebagai the forgotten God, Allah yang terlupakan. Dan kalaupun kita sebagai orang Kristen mengingatnya, hanya dalam momen-momen tertentu dan seringkali dalam kesalahpahaman. Misalnya kita menganggap Roh Kudus hanya sebagai kekuatan atau sebagai pengaruh mistis. Hanya sebatas itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita sadar dan nanti kita akan belajar dari firman Tuhan ini, tanpa Roh Kudus, maka iman kita hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas teori, tanpa adanya kuasa nyata yang mengubahkan hidup kita. Terutama dan sangat terutama memang kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita di tengah pergumulan hidup yang tidak mudah. Di tengah persoalan hidup yang membawa kita kepada kegetiran, kegelisahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14. Kita akan membaca. Nah, kenapa saya memilih bagian ini? Sebab ini adalah bagian pertama yang diperkenalkan Yesus di Injil Yohanes tentang Roh Kudus. Ada 5 bagian yang membicarakan tentang Roh Kudus. Ini adalah bagian yang pertamanya. Jadi ini adalah first impression. Kesan pertama yang begitu mendalam. Tentang siapa Roh Kudus, apa karyanya, dan apa dampaknya bagi hidup kita. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan ayat-ayat ini. Saya tidak akan membaca seluruhnya, tapi saya harus membacakan satu ayat di paling atas, yaitu ayat pertama. Selanjutnya adalah perikop yang selanjutnya mulai ayat 15. Karena ayat 1 tidak bisa terlepas dari konteks di mana Yesus kemudian memberikan Roh Kudus itu. Di sana dikatakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kalimat terakhir yang sama dengan ayat yang pertama tadi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup kita adalah ditinggalkan.
Ketika seseorang yang selama ini hadir bersama dengan kita dalam suka dan duka, bahkan mungkin kita sangat mengasihi dia dan kita juga sangat bergantung dengan dia, maka perpisahan itu kita ditinggalkan itu menjadi pengalaman yang menyakitkan dan bisa membuat hati gelisah. Ini adalah foto yang baru saja kemarin di sebelah kanan ini adalah teman-teman kita tim angklung. Mereka hadir di rumah Pak Bambang, pelatih angklung yang biasa mimpin di sini. Bapak Ibu tahu ya Pak Bambang itu. Nah, wajah mereka kelihatan sedih semuanya ya. Ada apakah Pak Bambang berpulang, meninggal dunia kemarin jam 3 sore. Dan nanti 12:30 akan dimakamkan. Kita semua kaget, kita terkejut. Dan beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya, terus gimana tim angklung kita siapa yang melatih? Loh, besok tanggal 14 kita mau nyanyi di sini. Siapa yang mimpin, yang begini-begini? Saya enggak bisa ini begini. Saya tahu not, tapi suruh bareng sama ini udah enggak bisa, terlambat. Do, re, mi, fa udah terlambat. Hanya Pak Bambang yang bisa. Mereka sedih, mereka juga bingung dengan masa depan tim angklung. Terus piye? Padahal harusnya hari ini mestinya nyanyi di sini. Tapi karena Pak Bambang sudah mengiyakan melayani di gereja lain, maka ditunda tanggal 14. Dan 14 juga tidak akan terlaksana karena pelatihnya sudah berpulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Berita buruk bisa datang setiap hari, kita dengar, kita saksikan. Masa depan bagi kita mungkin suram, tidak begitu jelas. Relasi kita dengan orang lain yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba bisa berubah. Hubungan suami istri bisa retak gara-gara ada persoalan di dalam keluarga itu. Tiba-tiba. Kesehatan juga bisa menurun, bahkan kemudian kematian menjemput. Dan itu membuat keterpisahan, seseorang meninggalkan kita, itu menimbulkan rasa sedih, gelisah, gentar. Perasaan-perasaan yang mungkin diliputi dengan putus asa. Tidak sedikit orang Kristen, orang percaya yang juga diam-diam bertanya ketika menghadapi pergumulan hidup yang tidak menentu itu. Apakah Tuhan masih ada dan dekat dengan saya? Apakah Tuhan ada dan dekat dengan saya? Ini mungkin juga menjadi pertanyaan kita hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, rupanya pertanyaan ini pernah menjadi pertanyaan murid-murid Yesus di Injil Yohanes pasal 14. Pada malam sebelum penyaliban, Yesus berkata bahwa ia akan pergi. Mari kita bayangkan sejenak perasaan mereka. Mereka di dalam ketakutan. Mereka berada di dalam satu situasi yang tidak pasti. Mereka tahu masa depan mereka betul-betul akan berat karena Yesus sendiri banyak musuhnya. Dan kalau Yesus meninggalkan dia, siapa yang akan menjadi pelindung? Siapa yang akan menjadi penolong? Selama ini Yesus yang menolong mereka. Hidup bersama, berjalan bersama, tidur bersama. Dan murid-murid sangat bergantung kepada Yesus. Tatkala mereka lapar, Tuhan memberikan makan. Tatkala badai datang, Yesus menenangkan badai itu. Ketika mereka bingung, Yesus memberikan penjelasan. Ketika mereka semua dalam ketakutan, Tuhan menenangkan. Dan mereka sangat bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hari itu, Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi gelisah dan gentar. Yohanes memakai kata taraso yang diartikan gelisah tadi. Sebetulnya ini kompleks. Ini menggambarkan satu perasaan yang carut marut, yang campur aduk. Ada perasaan tergoncang, ada kacau, ada resah, ada gelisah. Mungkin kalau lagunya Ubi Mesah itu resah dan gelisah. Itu ada di dalam perasaan mereka. Karena akan ditinggalkan sang guru.
Dan mereka menjadi seperti yatim piatu rohani. Tidak ada lagi yang bersama dia. Tidak ada yang bersama lagi dengan mereka. Tetapi di tengah kegelisahan itu, Yesus memberikan janji yang sangat-sangat indah. Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini kalimat yang bagi kita mungkin biasa ya sekarang ini. Tetapi bagi murid-murid Yesus pada waktu itu maknyes gitu. Aku akan pergi, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Lalu dia melanjutkan, aku akan memberikan Roh Kudus yang diutus dalam nama Bapa, diutus Bapa dalam namaku. Yesus memang pergi secara fisik ke surga, tetapi ia akan datang melalui Roh Kudusnya tinggal di dalam hati umatnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan perikop pertama di ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ya, 1 sampai dengan 14 itu satu perikop. Yesus berkata, jangan gelisah, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Kemudian Yesus berkata, aku akan pergi untuk menyediakan rumah bagimu. Dan nanti aku akan datang kembali membawamu ke sana. Tapi bagi Yesus lebih mendesak lagi. Bukan hanya menyediakan rumah di sorga. Tapi Yesus mempersiapkan murid-murid menjadi rumah tinggalnya. Jadi bagi Yesus bukan nanti kamu bersama dengan aku di sorga. Betul di sorga akan disediakan rumah bagimu. Tetapi Roh Kudus akan tinggal di dalam dirimu. Dan kamu akan menjadi rumahku. Dan ini adalah keputusan Tuhan yang penuh dengan cinta, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena murid-murid memaksa Yesus, jangan pergi, jangan pergi. Tarik kembali dengan usahanya, enggak. Tetapi keputusan anugerah Allah, anugerah Kristus yang memilih untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Siapa kita yang bisa menyuruh Tuhan untuk tinggal? Tapi Dia yang memilih untuk tinggal di dalam hidup umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara 3 hal yang tadi sudah saya sebutkan. Pertama, tentang siapa Roh Kudus. Dan yang kedua, apa perannya, apa karyanya dalam konteks ini. Dan yang ketiga, apa dampaknya juga di dalam konteks Injil Yohanes. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Roh Kudus yang adalah sang pribadi Allah, itu adalah sang penolong yang tinggal tetap. Saya bacakan ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong itu berasal dari kata parakletos. Mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup sering mendengar. Artinya adalah pribadi yang datang untuk mendampingi, untuk menghibur, untuk membela, untuk menolong, untuk menguatkan. Kalau di dalam terjemahan yang lain itu, Bapak Ibu bisa menemukan di terjemahan yang lain itu disebutnya sebagai helper, penolong, advokat, pembela, counselor. Jadi 3 kata ini secara bergantian di terjemahan-terjemahan itu digunakan. Jadi Yesus akan mengutus, Bapa akan mengutus di dalam nama Yesus seorang penolong. Dan menariknya Yesus menambahkan penolong yang lain. Maksudnya apa penolong yang lain? Kalau saya jelaskan secara doktrinal itu mungkin akan jelimet ya. Tapi sederhananya begini. Nanti maksud praktisnya saya juga akan sampaikan. Kata yang lain itu pengertiannya lain tapi dari jenis yang sama. Tidak usah dihafal, alon menggunakan kata alon parakletos. Alon itu lain tapi dari jenis yang sama. Bukan menggunakan kata heteros yang berbeda tetapi dari jenis yang berbeda. Jadi mungkin gambarannya begini, kalau kita dikasih, kalau kita ada apel,
terus dikasih jeruk, itu beda gitu. Itu betul-betul beda. Tapi kalau di sini sama jenisnya. Jadi kalau secara teologis doktrinal kita bisa mengatakan bahwa Roh Kudus ini setara, sekualitas dengan Yesus dan sama-sama ilahi. Sama-sama Allah, sama-sama Tuhan. Roh Kudus itu Allah. Nah, praktisnya adalah ini. Kalau Yesus selama ada di dunia bersama dengan murid sebagai penolong, kemanapun Yesus kan menolong, maka seorang penolong yang lain itu akan meneruskan pekerjaan Yesus. Menolong mereka, menolong murid-murid. Dan yang lebih menarik lagi, Yesus berkata, penolong itu akan tinggal di dalam kamu. Bukan di samping kamu, tetapi di dalam kamu. Kalau Yesus berjalan bersama dengan murid secara fisik, tetapi Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Bukan hanya be with you, tetapi in you, ada di dalam murid-murid, di dalam diri kita. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ini adalah perubahan besar dalam sejarah keselamatan. Saya akan jelaskan. Di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu hadiratnya sering dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu. Misalnya kemah suci kita tahu, bait Allah atau melalui tiang awan dan tiang api. Tuhan hadir tetapi memilih tempat-tempat tertentu dengan cara-cara tertentu. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, Tuhan hadir melalui Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Kita menjadi tempat kediaman Allah, menjadi bait Allah. Ini seolah-olah ini mungkin dalam pemahaman Kristen kita ya itu biasa. Tapi kalau kita pikir baik-baik, ini sebuah perubahan besar dalam sejarah keselamatan. Dan saudara dan saya harus bersyukur untuk ini. Karena tidak harus pergi ke tempat tertentu untuk bisa mengalami hadirat Tuhan. Karena Tuhan sendiri hadir di dalam kita. Dan lebih menarik lagi, Rasul Yohanes berkata, Roh Kudus itu, kata Yesus, Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Bukan sementara, bukan sebentar. Dan sekali lagi ini juga perubahan yang besar. Kalau dulu di perjanjian lama, Allah Roh hadir kepada orang-orang tertentu yang dipilihnya, tidak semua orang loh, orang-orang tertentu loh. Untuk memampukan mereka melakukan tugas atau peran seperti Saul misalnya. Dipenuhi oleh Roh Allah untuk menjalankan tugas. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara, kita menemukan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita semua orang dan selamanya tidak naik turun, tidak keluar masuk. Kalau Saul dikatakan Roh Allah itu meninggalkan. Tetapi di sini Roh Kudus tinggal menetap di dalam kehidupan orang percaya. Tidakkah ini Bapak Ibu Saudara membuat kita bersyukur? Iya ya. Kok Roh Kudus kok mau tinggal di hatiku ya? Coba katakan kepada diri Bapak Ibu sendiri, Roh Kudus tinggal di dalam hatiku. Betul-betul katakan dengan serius ya. Dengan serius, Roh Kudus tinggal di dalam hatiku. Ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Dan katakan kepada saudara-saudara, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Coba katakan. Karena selama ini mungkin kita ragu. Karena kita berpikirnya begini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu datang atau hadir dalam kehidupan kita berdasarkan perasaan. Misalnya kalau doa kita terasa hangat, kita menyimpulkan Roh Kudus datang. Kalau ibadah terasa lain gitu ya, ambience-nya, nuansanya itu penuh dengan bisa membuat merinding, wah Roh Kudus itu datang. Kalau hidup baik-baik, itu berarti Roh Kudus datang. Tapi firman Tuhan justru berkata lain. Dalam segala keadaan termasuk mungkin dalam doa-doa yang terasa kering loh Bapak Ibu Saudara. Ketika bahkan kita tidak mampu berdoa, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan kita yang berat,
Di dalam pelayanan kita yang juga mungkin mengalami kesulitan, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Suasana, perasaan bisa berubah. Tetapi fakta rohaninya tidak berubah. Roh Kudus tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Dia tidak keluar masuk dari hidup kita. Tapi dia memilih untuk menetap. Dan ini menjadi satu jaminan keselamatan kita. Jaminan keamanan kita. Roh Kudus menjadi materai yang memastikan bahwa hidup kita di dunia ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kaitannya dengan keselamatan nanti kita masuk ke sorga. Sorga rumah Bapa yang disiapkan oleh Tuhan Yesus itu. Sudah kita alami sekarang di dalam Roh Kudus. Sehingga kita pasti menuju ke sana. Oleh karena Roh Kudus yang mengaplikasikan keselamatan Yesus di dalam kehidupan kita. Tidakkah kita bersyukur Bapak Ibu Saudara? Saya tidak pernah khawatir kalau seseorang itu sudah percaya Yesus. Roh Kudus sudah ada di dalamnya. Tuhan akan memelihara menjaga imannya dalam kesetiaan. Sehingga kalau orang kemudian tetap setia kepada Tuhan, itu bukan karena dia punya kekuatan yang hebat. Tapi karena Roh Kudus yang memilih dalam cintanya untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apa perannya, apa pekerjaannya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu apa pekerjaannya? Roh Kudus itu menuntun kita untuk tinggal di dalam kasih dan ketaatan. Bagaimana penjelasan teksnya? Mari kita lihat. Tuhan Yesus beberapa kali mengatakan dan mengkaitkan kasih dan ketaatan. Dalam konteks ini, saya bacakan salah satunya. Di ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menaati perintahku. Ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bukan sekedar perasaan. Tapi berkaitan dengan tindakan. Jadi kita seringkali mendefinisikan hubungan Tuhan itu dengan perasaan ya. Nek nangis itu berarti dekat gitu ya. Kalau enggak nangis enggak dekat sama Tuhan. Enggak gitu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan dengan jelas dengan ketaatan. Tapi bukan karena takut. Bukan supaya dicintai gitu ya. Tetapi karena sudah dicintai. Jadi ketaatan kita bukan dalam rangka membeli penerimaan Tuhan supaya dia menerima kita, enggak. Tapi justru sebagai satu respons syukur kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Makanya Bapak Ibu akan membaca itu ya. Barang siapa mengasihi aku, loh apa kaitannya? Kan Yesus akan pergi. Dia lagi memberikan satu penegasan. Kalau kamu mengasihi aku dan kamu akan taat. Lalu bagaimana peran Roh Kudus? Disinilah peran Roh Kudus. Dia akan menolong orang-orang percaya untuk terarah kepada Kristus. Semakin mengasihi Kristus, semakin taat kepada Kristus, semakin menyerupai Kristus dalam segala hal. Dan ingat tadi kita sudah memperhatikan bahwa Roh Kudus cara kerjanya itu akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Satu paket ini Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali, mungkin karena kita seringkali tergoda ya. Bersama dengan ajaran di tempat lain ya. Itu memisahkan begini, maksudnya gini. Kalau suasananya begitu hangat, wah Roh Kudus datang gitu. Cuman perasaan-perasaan. Padahal firman Tuhan hari ini memberitahu kita. Cara kerja Roh Kudus itu satu paket dengan firman-Nya. Tidak terlepas. Seseorang tidak bisa berkata Roh Kudus memimpin hidupku. Tapi begitu dikonfirmasi dengan firman berbeda. Pasti itu salah. Karena Roh Kudus akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Kita akan semakin mengerti firman dan taat. Tapi di dalam kasih. Bukan supaya diterima oleh Tuhan. Tapi karena aku mengasihi Tuhan.
Jadi ini pekerjaan Roh Kudus yang seringkali dilupakan karena kita seringkali hanya berpikir Roh Kudus itu dengan karunia, mujizat, bahasa roh, dan lain sebagainya. Roh Kudus itu bekerjanya secara senyap tapi powerful. Membawa kita masuk di dalam seluruh kebenaran Allah. Mengerti firman-Nya, melakukan firman-Nya dengan cinta, bukan dengan takut. Makanya antara kasih, ketaatan, Roh Kudus itu menjadi satu kesatuan. Berarti dipenuhi Roh Kudus, sekali lagi ini bukan pertama-tama soal pengalaman ajaib, ya pengalaman spektakuler. Tapi hidup yang makin diarahkan. Jadi makin peka terhadap dosa. Makin rindu firman Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Makin belajar untuk mengampuni orang yang bersalah. Kalau dengan kekuatan kita kan tidak sanggup. Mau taat walaupun sulit. Mau melayani Tuhan walaupun harus bangun pagi-pagi. Capek. Tapi mau melakukannya. Itu karena Roh Kudus. Dan pada akhirnya kita makin menyerupai Kristus dalam segala hal. Dan yang saya cantumkan di sini adalah contoh-contoh praktis. Misalnya Bapak Ibu Saudara. Ketika hampir meledak dalam marah. Roh Kudus ingatkan. Jangan terlepas kontrol. Akan menjaga. Ketika ada satu perbedaan pendapat pertengkaran, Roh Kudus menolong. Ayo wawuhan, berdamai. Kamu tidak akan damai kalau kamu enggak mengaku salah, mengaku berdosa. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus. Kita ditolong untuk ketika mungkin menyerah, ya aduh aku sudah enggak sanggup Tuhan. Firman Tuhan ngomong, ayo jangan andalkan kekuatanmu. Berdoa. Berdoa pun cuma bisa menangis. Itu Roh Kudus. Itu hal-hal yang kecil, yang sepele, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Yang membawa kita semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin mengasihi Kristus. Ingin mencari kehendak-Nya. Itu Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Dan di saat kita jatuh, ada teguran. Jadi kalau ada orang menegur itu, jangan marah. Teguran itu adalah cara Roh Kudus membawa kita kembali kepada jalan yang benar. Ini sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi itu cara kerja Roh Kudus secara luar biasa. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita, kerjanya selalu dengan firman-Nya. Untuk kita terarah kepada Kristus. Mengalami satu pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Itu Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Dan dampaknya apa? Setelah kita taat dalam kasih, kita makin serupa dengan Kristus. Dampaknya ini Bapak Ibu yang ketiga. Oh maaf ini belum saya jelaskan ya. Kelewatan ini. Saya jelaskan begini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang menyebut pekerjaan Roh Kudus itu seperti operator lampu sorot. Di kanan kiri saya ini kan ada lampu sorot. Ya. Maka yang mengoperasikan itu Roh Kudus. Dan mungkin saja kenapa Roh Kudus jarang disebut-sebut atau dimuliakan padahal dia setara seilahi dengan Yesus ya. Karena dia pekerjaannya tidak menarik perhatian bagi dirinya. Dia seperti lampu sorot, operatornya bahkan. Yang menyorot ke sini untuk melihat yang ada di sini. Begitu. Yesus yang jadi sorotan. Jadi mengarahkan kepada Kristus. Terus Kristus yang diarahkan. Maka saya merasa yakin pilihan kita tidak salah ketika kita menjadi gereja yang gospel centeredness, Christ centeredness. Karena Roh Kudus tidak pernah menarik pada dirinya, tapi mengarahkan kita kepada Kristus. Dan jangan lupa, Bapa. Satu poin saja saya sebutkan. Ketika Yesus dibaptis, keluar dari baptisan, Bapa ngomong apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa berkenan kepada Yesus. Lalu dia ngomong sama orang-orang, dengarkanlah dia. Yesus menjadi sentral. Supaya kita itu betul-betul menerima penebusannya.
Kita menerima satu transformasi hidup dalam perjalanan kita menuju keserupaan dengan Dia. Dan Roh Kudus menolong kita, penolong yang lain itu. Supaya kita betul-betul terarah kepada Kristus dan mengalami satu perubahan kehidupan yang nyata. Maka tanda utama seorang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya semakin serupa Kristus. Bukan berbahasa roh, itu karunia. Ya, bukan bisa melakukan mujizat ini dan itu bisa. Tapi bukan yang utama. Yang utama itu hidup yang semakin serupa Kristus. Nah sekarang hasil baiknya, kalau Roh Kudus sudah tinggal dan mengarahkan kita kepada Kristus, hasilnya atau dampaknya adalah ini. Damai sejahtera Kristus melampaui situasi kita. Saya akan bacakan bagian ini Bapak Ibu Saudara. Di ayat 27 dikatakan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Lalu dia mengatakan damai yang kuberikan itu tidak sama seperti yang diberikan dunia. Dunia berarti bisa memberikan damai tidak? Bisa, tapi tergantung situasi. Tergantung situasi. Misalnya kalau kita uangnya cukup, dunia memberikan uang banyak, kita merasa tenang. Bisa enggak? Bisa. Kalau ada uang kan lebih tenang ya. Betul enggak? Kalau usaha kita lancar, kita kan jadi lebih rasa aman. Kan begitu. Badan sehat juga lebih damai. Tidak sakit-sakitan. Tapi saya harus katakan kepada Bapak Ibu Saudara, masalahnya tidak selalu berjalan sesuai rencana kita. Ada yang perusahaannya kolaps. Ada yang hutangnya banyak, tiba-tiba gak bisa bayar hutang. Ada pergumulan sakit yang tiba-tiba datang. Ada perselisihan di dalam keluarga. Akhirnya apa? Kalau berdasarkan situasi, rapuh, kita tidak akan mendapatkan damai itu. Tetapi bersyukur karena Kristus memberikan damai itu bukan berdasarkan situasi kita. Tetapi karena pengorbanan Dia yang memberikan kemenangan. Sehingga kita bisa mendapatkan kedamaian yang sejati itu di dalam Kristus. Yang sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan kuasa kegelapan. Sehingga damai Kristus yang sejati itu dimasukkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Sehingga kita merasakan, ya aku tetap tenang di dalam Dia. Menghadapi perubahan situasi hidup yang tidak menentu ini. Aku tetap di dalam Dia. Mungkin hari ini Bapak Ibu mengalami satu pergumulan yang berat. Masalah tidak selesai segera, penyakit belum juga sembuh. Pergumulan keluarga juga belum juga selesai. Tetapi ada kekuatan baru yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada pengharapan untuk kita melangkah. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Kok iso tenang? Kok bisa damai? Nah saya mau cerita untuk menutup khotbah saya ini. Satu pengalaman yang tidak terlupakan. Ada beberapa pengalaman yang hampir mirip yang bicara tentang Roh Kudus menolong saya sehingga saya tetap dalam kedamaian itu. Satu kali saya sakit dan kali ini sakitnya harus menjalani operasi Bapak Ibu Saudara. Mungkin beberapa sudah pernah mendengar. Saya sakit yang ada kaitannya dengan bokong saya ini ya. Sehingga saya sulit duduk. Bapak Ibu pernah memperhatikan saya duduk di sana. Kakinya saya angkat begini. Itu berbulan-bulan kesakitan. Terus ada yang memberikan teguran dalam kasih. Kalau duduk jangan diangkat. Oh iya Pak, ya terima kasih. Nggak tahu kalau saya lagi menahan rasa sakit. Tapi setelah saya operasi saya baru cerita saya itu lagi menahan rasa sakit. Fistel. Ya, sakit fistel. Ya, dioperasi. Nah, menariknya begini Bapak Ibu Saudara. Dalam pengalaman itu, saya akhirnya sadar. Saya hanya bisa bergantung sama Tuhan. Ketika istri saya tidak boleh masuk ke dalam ruangan operasi, masuk ruang antara aja enggak boleh, dia harus di luar. Saya hanya sendiri dengan Tuhan. Dan menariknya Bapak Ibu itu pengalaman rohani yang luar biasa. Saya takut, saya rada gelisah. Ya, saya
Tapi saya berkata, Tuhan aku percaya Engkau menjaga dan memberkati. Bahkan ini kesempatan saya dengan Engkau. Saya lalu berdoa. Dalam banyak hal saya berdoa, Tuhan terima kasih, terima kasih. Terus dipanggilnya, Pak, masuk Pak. Terus didorong pakai kursi roda sama susternya. Terus saya naik ke ruang operasi, kayak meja gitu, agak tinggi, saya suruh naik. Terus saya suruh melengkung begini karena mau disuntik di sini. Dokternya sudah bilang, ini suntikannya untuk lokal saja Pak. Jadi Bapak nanti akan dengar suara-suara, jangan takut ya. Oh iya Pak, iya Pak, iya Pak. Iya Pak dokter. Dokternya juga Kristen ya. Kemudian saya disuntik. Setelah itu saya sadar, oh sudah selesai. Terus saya tanya kepada dokter setelah itu ya, dokternya sudah pergi. Besoknya kalau saya tanya, dok katanya disuntik lokal. Kok saya enggak sadar? Terus dokternya, iya Pak Ponco, Pak Pendeta dia panggil. Pak Pendeta itu cemas. Jadi saya suntik total. Itu pengalaman tak terduga, enggak izin istriku itu. Tiba-tiba saja suntiknya total. Jadi rupanya waktu saya nekuk gini ya, mungkin nggak tahu gimana ya, jantungnya mungkin gini aku nggak ngerti ya. Akhirnya disuntik total. Cemas. Saya tidak memungkiri diri saya sendiri ya. Ternyata walaupun saya berkata nggak takut. Tapi ternyata di dalam hati kecil saya itu takut. Tapi bersyukur banget karena Roh Kudus itu menjaga saya tetap menghadapi itu. Tetap bisa dan Roh Kudus juga memakai dokter itu untuk menangani sehingga saya tidak takut dan keluar sudah sehat, sudah sembuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur loh. Roh Kudus, Roh Allah sendiri itu tinggal bersama dengan kita, menetap di hidup kita. Dia tidak keluar masuk. Dia ada, dia menjaga, dia menolong. Sehingga ketika kita gentar, kita takut, kita tidak sampai terpuruk Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mungkin tidak sampai langsung membuat kita mengubah situasi kita. Situasi tetap sama, tidak ada masalah kita tidak selesai, tidak kunjung selesai. Tetapi Roh Kudus itu mengubah hati kita untuk menghadapi situasi yang tidak berubah itu. Dengan kata lain begini, Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tapi ia menjanjikan kehadirannya di dalam badai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di hari Pentakosta ini kita diingatkan bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang jauh di sorga, tetapi melalui Roh Kudus ia hadir dan tinggal di dalam hati kita, di dalam hati Bapak Ibu. Kita bukan yatim piatu rohani. Kita adalah rumah kediaman Allah. Bait Allah. Karena itu ketika hati gelisah, ingatlah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ketika hidup terasa berat, percayalah Roh Kudus menopang kita. Ketika kita jatuh, Roh Kudus menuntun kita kembali kepada Kristus. Kita berproses semakin hari semakin serupa Kristus. Dalam tuntunan Roh Kudus melalui firman-Nya. Kita taat karena kasih. Dan kita terus mengalami satu proses pengudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita membuka hati kita. Kita menyediakan waktu khusus untuk membaca firman. Bapak Ibu Saudara ingat Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab bagaimana? Kita bisa ingat firman. Jadi Roh Kudus selalu mengingatkan firman. Mengingatkan firman. Firman Kristus. Disitulah kita membentuk hati untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kita dengan mana Dia terus membentuk kita melalui firman Tuhan. Mengarahkan kita untuk semakin serupa Kristus. Terpujilah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kita. Amin.